Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan bahas satu-satunya wakil pecatur Indonesia di ajang FIDE World Rapid and Blitz di New York, Amerika Serikat. Ini kejuaraan dunia yang formatnya catur cepat dan catur kilat. Catur cepat 15 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya. Catur kilat 3 menit dengan bonus waktu 2 detik setiap melangkahnya. Ya, sebenarnya kalau wakil putra nggak tahu juga ya kenapa tidak ada wakilnya. Sebenarnya bisa-bisa aja menjadi wakil putra, tapi saya nggak tahu alasan pastinya, teman-teman. Langsung aja kita bahas gamenya. Ini ada pertemuan menarik. Iren Karisma Sukandar berhadapan dengan Juenjun, teman-teman. Juenjun adalah juara dunia catur wanita saat ini ya. Tonton terus sampai habis, guys. Iren memulai dengan langkah E4, dijawab dengan E5, putih kuda F3, hitam kuda C6. Kemudian gajah ke petak C4, Italian game. Dan hitam menjawab dengan langkah kuda F6. Variasi 2 kuda. Dan kemudian putih D3, hitam melanjutkan gajah E7, putih A4. Nah, ini sering banget ya. Kita melihat langkah A4 dimainkan oleh top grandmaster di sekarang-sekarang inilah, teman-teman. Jadi selalu update nih langkah dari putih. Kemudian hitam lanjutkan dengan rokade, putih lanjutkan dengan kuda C3. Ya, jadi mengontrol petak B5, mengontrol petak D5 sangat kuat sekali dari gajah dan kuda di petak C3. Hitam mainkan langkah D6, gajah mau ke petak G4 langsung dicegah dengan jalan H3. Kemudian hitam di sini gajah E6. Ya, tujuannya apa? Ini buat teman-teman yang belum tahu atau baru dalam permainan catur. Gajah E6 ini kalau ditukar sebenarnya kan double pawn ya, atau pion tumpuk. Bukannya ini jelek. Nah, dalam permainan catur, setiap opening itu memiliki perwira yang kuat gitu, atau perwira yang sering dikatakan, oh, dalam Italian game ini gajah yang terang ini adalah kekuatan dari pemain putih. Nah, itulah kenapa gajah 6 walaupun double pawn tapi membuka jalur F juga, tapi juga menghilangkan kekuatan dari pemain putih. Putih tidak mau dan lanjutkan dengan rokade. Jadi biarkan hitam yang makan ya di petak C4. Nantinya akan memberikan kekuatan putih menjaga petak D5. Nah, ada langkah menarik di langkah berikutnya. Karena Juenjun di sini sacrifice the knight, makan pion E4. Boom. Ya, kemudian putih makan lagi dengan kuda dan di sini hitam menjalankan D5. Ya, kemudian putih gajah ke petak B5, hitam memukul kuda, makan lagi. Ya, jawaban putih juga sangat tepat ya. Di sini mengancam C6 untuk mendapatkan pion E5. Hitam melanjutkan dengan kuda D4, kemudian putih mengambil pion E5. Dan hitam ternyata tujuannya untuk memiliki sepasang gajah. Makan B5, dimakan lagi. Kemudian hitam gajah D6, putih kuda D3. Putih mengambil resiko, membiarkan hitam bermain dengan sepasang gajah tapi memiliki keunggulan satu pion. Jadi worth it lah, teman-teman. Kemudian hitam di sini menteri 8 mengancam pion di petak B5. Putih gajah D2, menteri makan pion B5 karena nggak bisa dijaga juga ya. Kalau misalkan benteng A5 tadi ada B6. Gimana cara jaganya? Nggak bisa. Ya, gajah D2 betul, menteri B5 dan kemudian benteng naik ke petak A5 mengancam menteri, menteri mundur C6. Langkah ke-16, putih benteng S1 menjaga pion, hitam B6 dan benteng pindah ke petak A5. Menarik sekali, mengancam raja. Hitam G6, putih benteng ke petak H4, hitam gajah ke petak E7 dimainkan. Dan kemudian benteng ke petak F4. Kemudian hitam mainkan benteng A ke petak D8, putih gajah C3. Ide yang sangat bagus, mengontrol diagonal dari C3 ke petak A8. Ini maaf ya kalau misalkan ada slip-slip kata, karena ini habis ngajar catur juga, ngajar online juga, langsung ngupdate video karena banyak diminta nih. Gajah C3 kemudian F6 dimainkan menutup ancaman dari gajah, tapi ini juga langkah yang salah. Karena jelas banget ya di sini kita putih bisa memiliki ancaman langsung kepada petak F6. Ya, tapi putih tidak mau langsung menteri F3, mainkan langkah benteng F3 dulu. Dengan tujuan mungkin proteksi kuda dan juga mau manuver lagi ya dengan benteng ke petak E3 mungkin. Nah, kemudian hitam mainkan langkah gajah C4, melanjutkan tekanan pada pin kuda di petak D3. Putih menghindar dengan menteri A1, langkah yang bagus sambil mengancam pion di petak A7. A5 dimainkan oleh Juenjun. Kemudian putih naik kuda ke petak F4.
hitam mendorong pion A4. Coba temukan langkah menarik yang akan dimainkan oleh putih di langkah berikutnya, guys. Langkah ke-25 ada langkah bagus yang dimainkan oleh putih, yaitu dengan kuda ke petak D5. Boom! Mengancam gajah, sekaligus mengancam pada pion petak F6. Hitam gebuk kuda dan kemudian digebuk lagi dan membuka ancaman dari benteng mengancam gajah di petak E7. Hitam menteri D7. Langkah berikutnya, apa langkah yang harus dimainkan oleh putih? Ya, di sini menteri D7 menjaga gajah aja ya, walaupun dia tahu kalau menteri D5 juga nggak bisa. Jadi putih lanjutkan menaruh benteng di petak E6. Boom, ide yang sangat bagus. Kemudian hitam gajah di petak C5. Oke, sebentar. Kayaknya kalau memilih langkah lain ada nggak yang lebih bagus? Ini yang paling bagus ya, teman-teman. Kemudian gajah ke petak C5 dimainkan. Memberikan pion di petak F6 langsung dimakan. Dan ternyata ini langkah yang kurang tepat. Ya, jika diperbaiki mungkin apa langkah yang harusnya lebih bagus, teman-teman? Yes, harusnya benteng di petak D3 di sini dengan tujuan menjaga pion di petak D5. Ya, gajah pukul pion F6 mengancam benteng dan ternyata menteri pukul pion D5. Ya, jadi saling ancam. Kemudian putih menjaga dengan menteri E1, hitam mainkan langkah benteng D6 mengajak pertukaran. Kemudian putih benteng E8 dan hitam menteri F7, langkah yang salah. Blunder, guys. Temukan langkah terbaik putih untuk bisa unggul di posisi ini. Ya, menteri F7 adalah langkah yang panik ya. Seharusnya di sini langkah yang lebih tepat adalah benteng D7 dengan gajah menjaga benteng. Dengan menteri F7, maka jawaban yang tepat adalah pukul benteng di petak F8, menteri makan benteng, dan kemudian putih lanjutkan dengan sacrifice bishop. Boom, langkah bagus ya, tapi nggak brilian nih. Harusnya brilian ya. Gajah G7, apabila menteri G7, maka backrank mate dengan menteri ke petak E8. Apabila menteri menghindar, maka ada jawaban benteng F8. What a move. Ya, maka di sini hitam mainkan raja G7 dan kemudian putih mendapat pertukaran menteri dengan benteng dan gajah. Apakah putih bisa menang? Ya, putih memiliki keunggulan ya di sini, tapi ini juga tidak mudah ya karena gajahnya sangat kuat sekali mengontrol raja di petak G1. Ya, putih raja ke petak H2 terlebih dahulu. Hitam benteng F6 mengancam. Putih F3, langkah yang kurang tepat. Ada langkah lain yaitu menteri C3 membiarkan hitam mengambil pion, tapi ada jawaban menteri H8 untuk ngambil pion H7. Oke. Ini di bawah 3 menit ya. Mungkin inilah yang terlihat F3. Karena dalam game saya tahu banget kalau pressure juga sulit untuk kita cegah, teman-teman. Nervous juga gitu ya. Jadi saya bukannya nggak ngerti gitu. Kita lanjutin dan hitam di sini menyusun posisi di mana putih supaya tidak bisa memiliki progres ya dengan jalan G5. Jadi nggak bisa F4. Lawannya juara dunia, boy. Kemudian menteri D7, raja G6, raja F1, H6, kemudian menteri C8, B4, H4 dimainkan, sacrifice, A3 dimainkan. Ya, tidak berani makan, kenapa? Bahaya dong, bisa menteri G8 ya. Kalah di sini kalau begini ya. Kena goyang. H4 dimainkan, kemudian A3, H5, kemudian raja G7, makan lagi, menteri petak D7 skak, benteng E7 dan kemudian menteri F5. Ya, masalahnya di sini hitam juga memiliki pion promosi di A3 ya. Jadi ini mengganggu putih, teman-teman. Pada saat menteri D7 benteng E7, menteri F5 benar, kemudian A2 adalah langkah blunder. Sayang sekali putih tidak menemukan langkah yang tepat di sini untuk bisa unggul lebih besar. Apa kira-kira langkahnya? Menteri G6, raja ke petak F8, kemudian makan pion H6. Apabila benteng G7 di sini, menteri H8, raja F7 dan baru mengambil pion. Karena pionnya pada posisi pion A2. Ya, mungkin ini karena waktu juga ya, di bawah 1 menit akhirnya menteri A5. Dan akhirnya terjadi posisi yang sulit untuk putih untuk bisa memiliki progres yang lebih besar lagi. Dan ini udah hasil yang adil untuk remis, teman-teman. Nah, itulah yang terjadi antara Irene Karisma Sukandar melawan Ju Wenjun. Hasil yang sangat baik, apalagi lawannya adalah juara dunia catur klasik Ju Wenjun, teman-teman. Gimana komentar kalian? Yang pasti kita mendoakan semoga kiprah pecatur Indonesia mendapat prestasi terbaik di ajang internasional. Bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Coba request, kita bahas apa lagi, guys. Oh ya, turnamen ini ada 2 format, yaitu catur cepat dan catur kilat. Catur cepat sampai tanggal 28, catur kilat sampai tanggal 31. Tapi RL Chess
menyiarkan live streaming tapi sebentar aja ya. Soalnya ini mainnya waktu Amerika Serikat guys. Jangan lupa nonton di YouTube RL Chess jam 1 lebih guys.